Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nab'asyu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani, kerajinan kita untuk mengabdi, taat, ibadah kepada Allah semakin mendasar, semakin mendalam, dan pemahaman kita terhadap asrar ilahiyah makin besar, makin luas, sehingga kita menyadari keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dada kita sesak hanya berisikan jalal dan jamal Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya qaumi, wahai murid-muridku, kata Syekh, i'malu bihadzal zahir, beramalah engkau dengan amalan yang zahir daripada agama, yaitu amalan-amalan syariat, seperti sholat 5 waktu, bersedekah, kalau ada rezekinya naik haji, insya Allah pada bulan Ramadan kita berzakat, sampai haul dari usaha-usaha kita zakati. Tidak tahu bagaimana cara berzakat, bertanya kepada mualim-mualim di kampung, pada guru-guru agama, bagaimana cara berzakat. Kita tunaikan perintah Allah untuk tidak berdusta, kita tunaikan perintah Allah untuk berbuat baik kepada sesama manusia, kita tunaikan perintah Allah agar bisa membantu kepada manusia. Seberapa kita mampu untuk melakukan, kita bantu. Ada rezeki lebih, kita memberikan makan kepada orang, dan seterusnya. Amalkan saja semua itu, kata Syekh. Bihajaswadu alal bayadi, seperti titik hitam yang engkau tulis di atas kertas putih. Itulah tertera peranmu di mana, itulah tertera tulisanmu di mana, yaitu di sisi para malaikat. Ditulisin catatan semua yang kamu amalkan itu, yang kamu lakukan itu, zikir-zikir yang kamu ucapkan dicatat oleh malaikat, dibuktikan di alam langit sana, dan nanti dihamparkan di akhirat pada yaumul mizan, hatta yahmalakumul amal, sehingga nanti juga engkau akan membawa amal-amal catatan hitam itu di atas kertas putih itu, bibatin, sampai kamu tercelup dirimu kepada pemahaman makna batin daripada ajaran syariat dalam agama itu. Hajal amru, inilah urusan yang sangat penting bagi kalian, kata Syekh. Iza amilta bihadzal zahir, adakah ila fahmil batin, sebab bila engkau sudah mengerjakan amalan-amalan zahir itu, adakah ila fahmil batin, engkau akan mendapatkan pemahaman yang batin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang engkau kerjakan. Jadi bila kita mengerjakan sholat 5 waktu, nanti diberikan pemahaman oleh Allah makna batin dalam sholat itu. Subhanallah. Apalagi sekarang sudah ada pelajarannya. Kemarin kita ungkap ada beberapa kitab yang mengungkap tentang sholat itu apa batinnya. Batin itu ialah hakikat. Jadi segala sesuatu itu biasanya ada johir, ada batin. Nah, ini ada slide sedekah dari jamaah kita di sini, supaya mungkin Anda bisa melihat ya, bagaimana itu kalau digambarkan secara makna ya. Nah, melihat, kawalah mengamera ke atas itu kan, nah tuh. Ada zohir, ada lagi batin. Nah, kelihatan lah.
Ada zahir, ada batin. Nah belajar mana? Ayolah, zahir batin. Di dalam zahir itu sebenarnya ada batin. Ada batin sudah ya. Di dalam batin itu ada batinul batin. Batinul batin. Nah, batinul batin. Di dalam batin ada batin. Di dalamnya lagi ada batinul batin fil batin. Nah, ada lagi sini pulang. Ada 4 lapisan. Zohir itulah disebut dengan syariat. Kemudian di dalamnya ada tarekat, di dalamnya ada ma'rifat, yang paling terdalam buahnya adalah hakikat. Syekh Abdul Qadir Jailani membagi bahasan itu, ada istilah syariah, ada tarekat, kelihatan lah? Syariah, tarekat. Kemudian biasanya orang hakikat. Kalau saya membagi ma'rifat, yang keempat adalah hakikat. Jadi ketika kita mengerjakan sholat itu sebenarnya sudah terdiri dari 4 ini. Ketika kita mengerjakan sholat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika kita melaksanakan Allahu Akbar ini, Allahu Akbar ini, maka yang terjadi yang di dalam kitab Kasful Mahjub kemarin, seseorang itu sebenarnya harus lenyap di kalimat akbar. Akbar itu maha besar, sedangkan kita maha tidak ada. Kan paling kecil dari sangat kecil itu apa? Atom katanya, ya lah. Lebih kecil dari atom itu apa? Tidak ada artinya. Tidak ada artinya itu tidak ada, iyalah. Tidak ada Adam. Adam salah. Lambat lagi lah, masih lah. Nah, Adamun itu artinya Adam tiada. Kita ini tiada tapi ada, tidak ada tapi ada. Dipandang dari segi apa tidak ada kita ini? Namanya wujud ya orang. Wujud itu artinya tentang ada. Ada itu bahasa kita itu keberadaan. Jasad kita punya siapa yang membuat? Kita sendiri kah yang membuat jasad kita nih, atau orang lain kah? Ibu bapak kita. Kita tanya kepada ibu bapak kita, siapa yang bikin jasad nih? Ibu bapaknya lagi, ujung-ujungnya ya Tuhan gitu kan. Yalah Allah kan. Berarti kita ini sebenarnya nggak ada dari segi pengakuan. Jadi kita ada karena diadakan. Kita itu sifatnya maujud artinya maujudun. Nah, maujud, kita itu maujudun, kita itu diadakan. Maujud namanya diadakan. Maujud karena diadakan kok berhebat-hebat, ya kan? Nah, sehingga kita tidak perlu mengaku ada kehebatan. Itulah kenapa kita disuruh mengerjakan sholat. Allahu Akbar, hanya Allah saja yang agung besar. Hakikatnya sholat itu, ketika kita sholat, hakikatnya kita sholat itu gimana tulisannya? Sholatun. Nah, ketika kita mengerjakan sholat, sebenarnya kita masuk di suatu lembah ini. Kita masuk sini, lautan, anggap sini lautan, ya kah? Lautan besar. Kita tetes satu titik saja, kita masuk di situ, titik.
Bercelup kita di lautan besar itu. Dalam bahasa Arab, laut itu artinya bahrun. Bahrun. Bahar. Galang bahar jarah bahrun. Bahar lautan. Berarti kita masuk di bahar. Masuk di mana? Di lautan. Lautan ilahiyah. Ilahiyah. Nah, Bib kalau melihat Bib lah. Melihat situ Bib lah. Nah, ilahiyah. Asal melihat aja Bib lah. Ilahiyah itu ketuhanan. Iyalah. Masuk ke sini, yang kita lihat ketika bercelup tuh yang ada air aja. Kalau sekeliling kita air aja. Andaikan kita pakai apa sekarang? Orang pakai alat apa tuh? Alat selam, alat kacamata itu kita lihat air isinya. Air itu disebut dengan jalal, kebesaran Allah jalal. Dan apalagi selain kebesaran Allah yang ada jamal, keindahan. Jamal ini keindahan Allah artinya. Jalal dan jal. Yuk, itulah mengapa orang muslim mengerjakan sholat. Nah, gara-gara kita mengerjakan sholat, lama-kelamaan kita kerjakan terus, sholat tidak lagi terasa berat. Di dalam Al-Quran, wa innaha lakabiratun illa alal khasiin, sesungguhnya sholat itu sangat berat dikerjakan, illa alal khasiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Berarti khusyuk dalam arti sholat ialah orang yang mampu memahami dirinya rendah dan hina, yang ada hanyalah jalal dan jamal Allah. Jalal artinya kebesaran Allah, kebesaran. Jamal artinya keindahan Allah subhanahu. Allah, lenyaplah kita ketika sholat. Itulah kemarin disebut ketika kita sholat seperti kita masuk ke air, saat itu kita sudah masuk yang disebut dengan panun atau pana, namanya pana. Wayabqa, firman Tuhan, wayabqa wajhu rabbika wayabqa wajhu rabbika. Dan kekal, hanya kekal lah. Yang kekal itu siapa? Wajhu rabbika, yaitu Dzul Jalali wal Ikram. Nah, wa yabqa wajhu rabbik Dzul Jalali, yang kekal itu hanyalah Allah, wajah Tuhanmu, yang Tuhanmu itu adalah Jalal, yang maha agung, yang maha besar, memiliki kebesaran dan ikram dan kemuliaan. Subhanallah. Nah, maka saat itu yang ada hanyalah baqo Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan kita panah. Di dalam Al-Quran yang lain disebutkan likulli sayin, atau ayat itu tadi itu pertama itu sambungannya di atas ini di bawah. Likulli sayin disebut dengan halik artinya binasa. Ayat lain panun, tiap sesuatu itu panah artinya juga lenyap. Nah, kabar binasa dan halik dan panah. Maka kita praktekkanlah di dalam sholat kita. Bisakah kita melaksanakan itu? Yaitu tanda iktikar kita, iftiror kita, tanda pengakuan kita, ihtikor kita, kehinaan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tanda kehinaan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang sholat itu hina. Makanya kalau ada pelajaran yang
tidak sholat-sholatan lagi. Nah, itu orang yang tidak pernah merasa hina. Kenapa jadi kamu hina aja? Kan kita ini tidak ada. Betul, kita ini tidak ada, eksistensi kita tidak ada, ya Pak, kitanya ada. Itulah peran supaya kita menembus, melaksanakan yang disebut dengan ama-ama syariat namanya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat makna kita daripadanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.